Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Kurnia Salib, kelas B, Pendidikan Biologi, Universitas 19 November Kolaka. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembelahan sel eukariotik dan prokariotik, di mana sel eukariotik ini memiliki dua proses, yaitu mitosis dan meiosis, di mana dalam proses ini dia memiliki sel anak yang dapat membelah diri lagi. Sedangkan untuk proses prokariotik di sini dia itu tidak memiliki proses mitosis maupun meiosis. Nah, dalam proses ini adapun langkah-langkah dalam pembelahan selnya, di sini saya sudah membuat atau menggambarkan sebuah gambar pembelahan sel prokariotik dan eukariotik, diantaranya yang seperti ini dan ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu proses eukariotik. Nah, di sini proses eukariotik di mana kita lihat bersama bahwasanya kromosom pada prokariotik proses prokariotik. Nah, di sini prosesnya itu dia pertama dari sel anakan kita lihat bahwa membran plasma seperti ini, dinding selnya yang di luar ini. Sedangkan untuk sebuah duplikasi kromosom ini bagian dari duplikasi kromosom yang dari sel anak menjadi dua bagian. Nah, ini adalah kromosomnya. Setelah itu terbentuknya duplikasi kromosom, maka dia di sini melakukan proses yang namanya perkembangan sel. Perkembangan sel, atau bisa dikatakan dalam satu membran ini dia itu bisa menjadi dua, karena di dalam satu membran tadi itu dia masih dalam satu utuh. Setelah itu dia akan sedikit demi sedikit ia akan membelah dalam artian menjadi dua individu. Nah, kita lihat bersama di sini pembelahan menjadi dua sel yang sama. Maksudnya dalam satu sel ini itu sama, akan tapi dia akan membelah menjadi dua. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya ia akan sendiri-sendiri, yang dimana awal dari sel anakan menjadi kromosom duplikasi. Setelah duplikasi kromosomnya, ia akan berproses dari perkembangan sel yang akan menjadi dua individu baru atau yang sama. Nah, setelah itu ini dikatakan sebagai proses eukariotik yang di dalam langkah-langkah mitosis dan meiosis. Nah, dalam proses ini kita akan melanjutkan proses prokariotik, di mana proses prokariotik ini ia tidak melakukan langkah-langkah dalam proses meiosis atau mitosis, melainkan dia akan melakukan sebuah pembelahan binar. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya pembelahan binar yang saya ambil, yaitu pembelahan binar bakteri. Nah, di sini bagian ini merupakan pembelahan prokariotik dalam bentuk binar bakteri. Di sini sama saja dalam bentuknya, akan tapi langkah-langkahnya agak berbeda. Ini
membran plasma, dan ini bagian dari dinding selnya, serta ini bagian dari sel-sel sel bakteri. Nah, dalam proses ini ia akan menjadi sebuah bagian dari kromosom. Nah, di sini yang dikatakan sebagai replikasi DNA. Dalam proses ini pastinya dilakukan proses replikasi DNA sehingga ia akan menjadi langkah-langkah yang utuh. Nah, itu harus dilakukan replikasi DNA untuk menghasilkan. Nah, setelah itu terbentuklah replikasi DNA, di mana di sini setelah dilakukan replikasi DNA maka dilakukan lagi replikasi DNA berikatan berakhir dinding dan membran sel perkembangan. Di sini dalam prosesnya pastinya ada yang dinamakan sebuah pembelahan atau pemisahan sel baru. Bukan dikatakan bilang sel yang lain, sel yang sama, namun dia akan mengubah atau menjadi dua bagian, dihasilkan dua sel anakan. Maka dalam proses ini sama saja ia akan menghasilkan sebuah sel anakan menjadi dua baru. Dalam proses ini prokariotik dan eukariotiknya itu mungkin agak sama, namun langkah awalnya itu memiliki suatu perbedaan. Kita ketahui bersama bahwasanya proses prokariotik, eukariotik itu pembelahan yang berbeda, di mana pembelahannya itu ada yang melakukan langkah mitosis dan eiosis, sedangkan yang lain itu melakukan pembelahan binar. Nah, dalam prosesnya tadi ini saya sudah menjelaskan bagian langkah-langkah dari proses pembelahan sel pada prokariotik dan eukariotik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya pahami. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.